Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Sandika Latupairisa dari jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Siliwangi dengan NPM 203507111. Kali ini saya akan membawakan tema tentang pemikiran politik yang diambil oleh perspektif Bapak Soeharto. Selanjutnya dicek. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan Soeharto dalam perspektif pemikiran politik tradisionalisme Jawa. Nah, dalam ide politik Indonesia ini terdapat beberapa macam pemikiran politik, contohnya seperti komunisme, sosialisme, patriot, Islam, dan tradisionalisme Jawa. Nah, tradisionalisme Jawa ini yang akan saya bahas, yang dianggap politis merupakan salah satu refleksi politik yang dibuat di Indonesia dan menarik untuk ditelah juga. Pemikiran politik ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain kemungkinan kekuasaan, otoritas, hubungan antara penguasa dan yang dikendalikan, dan perbedaan organisasi. Kemungkinan kekuasaan dalam praktik Jawa adalah diferensiasi yang tidak salah lagi dengan kemungkinan kekuatan Barat. Dalam adat Jawa, kekuatan bersifat konkret, menyeratkan bahwa individu yang memiliki kekuatan adalah individu yang luar biasa. Kekuatan juga membentuk sesuatu yang stabil. Ukuran kekuatan yang ada di dunia tidak dapat dikurangi atau dinaikkan. Jika ada seseorang yang mengumpulkan kekuatan di satu tempat, dia akan mengurangi kekuatan yang didorong oleh orang lain. Seorang pionir, contoh. Nah, konservatisme Jawa yang dianggap politis itu sebelumnya menjadi tanda pemerintahan. Salah satunya pemimpin Indonesia yaitu Soeharto adalah pemimpin kedua Indonesia yang dikenal karena pemerintahannya yang mencerminkan tradisi Jawa. Persetujuan Soekarno dari posisinya sebagai pemimpin Republik Indonesia dan digantikan oleh Soeharto menunjukkan kesamaan dengan gagasan kekuatan konservatisme Jawa yang konkret dan konsisten dalam jumlah atau tetap. Khususnya penurunan kekuatan Soekarno membuat kekuatan Soeharto meluas. Dalam memperoleh kekuasaan, Soeharto berpandangan bahwa kekuasaan itu peristiwa sosial, lebih diprioritaskan daripada memanfaatkan kekuasaan. Soeharto mengumpulkan kekuatan dengan militer dan membunuh setiap individu yang dipandang sebagai pemberontak sebelum ia menggulingkan Soekarno. Nah, ini menunjukkan bahwa kekuatan itu homogen. Selama kekuasaannya, Soeharto juga menempatkan rekan-rekannya dalam situasi yang signifikan dalam otoritas publik. Selain itu juga, Soeharto juga menempatkan rekan-rekannya dalam pembangunan taktis, dalam keinginan untuk lebih memperkuat kekuatannya. Ini menggambarkan konservatisme Jawa yang dianggap politis, di mana seorang penguasa harus memiliki dan mengumpulkan barang-barang atau orang-orang yang memiliki kekuasaan di sekitarnya untuk juga memperkuat situasi penguasa. Nah, kemungkinan orang-orang di sekitar penguasa yang memperkuat situasi penguasa tersebut juga ditemukan dalam sebuah entry dalam tulisan Jawa gaya lama Kartawijoga yang menggambarkan negara ideal dalam pandangan Jawa adat. Yang contohnya kerukunan jarang terganggu dengan alasan bahwa bangsa tidak pernah dirusak oleh serangan musuh dari luar dan tidak ada seseorang pekerja yang dikhianati. Nah, barusan itu adalah contoh dari kalimatnya. Dari sini kita bisa lihat Soeharto memiliki jalan alternatif dan cara alternatif yang sangat persuasif dalam mengendalikan gerakan politik di Indonesia. Sistem permintaan baru Soeharto melakukan pendekatan terhadap kelompok ideologis. Soeharto memiliki gaya inisiatif yang terpadu juga, dan ini biasa dalam ide politik Jawa konvensional dengan alasan bahwa ide-ide politik adat Jawa sangat sentripetalitas atau yang artinya menuju ke pusat atau sumbu langsung. Soeharto benar-benar mahir dalam menjalankan kerangka dukungannya. Ia menempatkan orang-orang terdekatnya yang mendukungnya untuk menjalankan kerangka otoritas publik yang dibutuhkan. Orang-orang semacam itu dapat dibuat tawar-menawar dan diwajibkan kepadanya dengan tujuan agar mereka tidak memiliki ruang gerak politik. Soeharto akan melepaskan dan melenyapkan orang-orang yang menolak kekuasaannya. Setiap individu juga yang tidak dapat dilunasi harus dibentuk untuk menanggung disiplin yang benar-benar ekstrim. Hal ini dibuktikan dengan sikap Soeharto dalam melawan rival politiknya seperti Ahmad Nasution, Muhammad Nasir, dan Burhanuddin Harahap. Nah, berikut
adalah contoh dari pendekatan ideologis dan ciri dari inisiatif yang dilakukan oleh Soeharto dalam pemikiran politiknya, sentripetalitas yang menuju langsung ke pusat dan menuju atau ke sumbunya. Sekian dari saya tentang perspektif pemikiran politik dari kepemimpinan Soeharto tentang tradisionalisme Jawa. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.